Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan coba sharing ilmu terkait keilmuan matematika dan statistika dalam Islam. Sharing ilmu kali ini akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang memuat konsep matematika dan juga bagaimana seorang statistikawan harusnya bersikap dalam hal kesesuaian sikapnya dan akhlaknya dengan apa yang dicontohkan atau diberikan teladannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikut ini ada Al-Quran membahas tentang penjumlahan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ayat di atas membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun, alias 309 tahun. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang penjumlahan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Mohon maaf, pengulangan. Al-Quran juga membahas tentang pengurangan, selain membahas penjumlahan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang zolim. Ayat di atas menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama kaumnya, yaitu 1000 tahun dikurang 50 tahun alias 950 tahun lamanya. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang bilangan pecahan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12 yang bunyinya yang artinya kurang lebih seperti ini. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Ayat di atas membahas tentang pembagian harta warisan. Di ayat tersebut ada menyebut 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, yang mana di dalam matematika ini sering sekali digunakan. Kemudian Al-Quran membahas tentang bilangan genap dan yang ganjil dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 3. Bilangan genap seperti 1000 bulan yang disebut pada ayat di bawah ini. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran surat Al-Qadr ayat 3, sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari yang disebut pada ayat ini. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu. Selama 3 hari itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Al-Quran surat Hud ayat 65. Baik,
Sebelum masuk ke referensi, kita akan lihat tentang statistikawan dalam Islam. Statistikawan menurut pandangan Islam seharusnya meniru dari sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu fatonah. Fatonah adalah cerdas, pandai atau pintar, cerdas dalam menghitung data, dikatakan cerdas yakni dibutuhkan ketelitian dalam menghitung dan juga kesabaran dalam mengolah data. Kedua, sidik. Sidik berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai seorang statistikawan dituntut untuk melakukan serangkaian penelitian dari awal pengambilan data, pengolahan data, sampai penetapan keputusan secara benar sehingga akan menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Ketiga, amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya, menyampaikan hasil yang diperoleh harus dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga para penyampai akan dapat dipercaya. Keempat, tabligh. Tabligh adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dalam statistika, penyampaian kesimpulan atau disebut juga dengan interpretasi harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan informasi tersebut dan tidak boleh disembunyikan. Kemudian statistika dalam Islam. Sebagai seorang statistikawan, kita dituntut untuk melakukan pengolahan data seperti pengujian hipotesis dan peramalan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dan dalam pengambilan kesimpulan tersebut harus dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agama menjadi pondasi utama di mana kebenaran pengambilan data tanpa ada data yang tidak sesuai atau memanipulasi data. Kemudian Rasulullah menyatakan dengan sabdanya, wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Demikianlah bagaimana seorang statistikawan harus bersikap. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini yang pertama dalam blognya yang beralamat otakempas.blogspot.com, kemudian web Matematika UIN Suska. Oke, demikian presentasi sharing ilmu dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.